Nah, Bogorian semua, hari ini kita akan membahas tentang dampak dari kenaikan harga BBM subsidi, khususnya Pertalite dan biosolar. Bicara Bogor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bogorian semua, followers Radar Bogor, warga Bogor, khususnya warga Kota Bogor. Hari ini saya bersama Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ibu Syarifah Sofia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syarifah. Bang Riki, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ibu juga sehat, Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Syarifah ini kalau di kalangan wartawan akrab disapa Bunda Ipah, begitu. Bunda Ipah, boleh saya panggil Bunda Ipah aja, Bu? Boleh. Siap. Nah, Bogorian semua, hari ini kita akan membahas tentang dampak dari kenaikan harga BBM subsidi, khususnya Pertalite dan biosolar. Ini tentunya kenaikan harga BBM bersubsidi ini menyebabkan inflasi di mana-mana, terutama daerah ya. Nah, kita akan membahas dengan Bu Ipa, Sekretaris Daerah Kota Bogor, apa sih dampak inflasi dan bagaimana pemerintah daerah mengatasi itu, gitu. Boleh Bun ya, kita tanya Bun ya. Nah Bunda, sebelumnya saya pengen ini dulu, mereview dulu buat masyarakat awam juga, sebetulnya inflasi ini apa dan dampak yang dirasakan yang langsung mengena masyarakat itu apa sih Bun dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini? Ya, gampangnya ya. Jadi kan memang kalau misalnya ada kenaikan, orang tuh ribut inflasi gitu ya. Sebetulnya inflasi apa gitu. Terus gimana sih dampaknya kepada individu-individu gitu ya misalnya ya. Jadi inflasi itu kan sebetulnya perubahan harga ya, perubahan harga. Jadi sering sekali inflasi itu disebut dengan silent killer. Silent killer Bu? Ya, pembunuh yang diam-diam. Oke. Jadi atau juga ada juga yang menyampaikan jadi silent killer dan juga robbing pendapatan, jadi perampok. Mencuri pendapatan gitu. Iya. Nah gitu. Jadi gampangnya gini, pada saat misalnya gini ya, pada saat tahun 1982 misalnya ya, kita bisa beli 2 ayam goreng ya, suatu produk ya, 2 ayam goreng, terus kemudian 1 nasi, 1 minuman. Itu dulu harga tuh paling 2.500. Oke. Tahun 82. Kemudian kita di tahun 2000-an gitu ya, tahun 1900-an lah. Itu kan jadi ininya sama, 2 ayam, 1 nasi gitu, tapi harganya sudah 8.000 gitu. Iya. Nah, yang sekarang dengan hal yang sama sudah menjadi 48.000. Oke. Gitu ya minimal. Jadi itu yang mengapa inflasi itu jadi perubahan harga, jadi uang yang kita miliki itu nilainya menjadi berkurang gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan, dan faktor-faktor penyebab inflasi itu sebetulnya banyak gitu ya. Jadi biasanya inflasi itu kaitan dengan permintaan dan juga penyediaan barang. Ya. Jadi kalau misalnya permintaannya banyak gitu ya, terus kemudian barangnya sedikit, itu sudah pastilah barang-barang harganya naik. Kalau sudah harganya naik, maka uang yang kita miliki yang harusnya bisa dapatnya banyak menjadi dapatnya sedikit, gitu ya. Terus kemudian juga kalau misalnya ada pengaruh dari musim, ya musim misalnya ada satu barang cabai lah misalnya, tiba-tiba di daerah produsen itu terjadi musim hujan yang tinggi sehingga cabai menjadi busuk misalnya ya. Jadi suplainya yang berkurang. Gitu. Jadi kalau tadi kan demand-nya yang nambah, supply-nya yang berkurang. Nah, kalau supply-nya berkurang, otomatis di pasar itu barang menjadi langka. Nah, dengan langka berarti harga menjadi tinggi, ya. Jadi, nah itulah juga akibatnya tadi, harga tinggi, uang kita menjadi tidak berarti ya. Terus faktor yang lainnya misalnya ya. Jadi ini kenaikan BBM salah satu nanti kita bahas ya. Nah, terus kemudian juga yang lainnya, misalnya terjadi bencana alam, bencana banjir gitu ya. Terus kemudian juga keamanan, konflik misalnya ya. Terus perubahan nilai rupiah gitu ya dan sebagainya. Nah, yang saat ini salah satunya juga, dan itu kita amati terus ya perubahan-perubahan itu, karena di daerah, di Kota Bogor dan hampir semua daerah itu ada yang kita sebut dengan TPID. Jadi Tim Pengendali Inflasi Daerah. Jadi di TPID ini kita evaluasi tuh setiap hari harga-harga bahan pokok, evaluasi karena kita cermati ada yang di luar ini enggak, ada yang harganya di luar kebiasaan gitu ya, naik.
Misalnya ada itu nanti terus kita intervensi seperti ini ya. Jadi itu kerjaannya TPID. Nah, sekarang kita baru lepas dari Covid ya. Nah, sekarang tiba-tiba BBM naik. Ya, BBM naik itu kita sebut dengan administrasi price gitu. Jadi harga yang nggak bisa kita kendalikan oleh daerah karena memang itu given dari pemerintah pusat gitu. Jadi kita tidak bisa melakukan intervensi gitu. Kalau misalnya cabai naik atau yang lain naik, kita di daerah bisa kita intervensi ya. Misalnya dengan membeli kita kerjasama dengan daerah produsen, memotong jalur pengiriman, distribusi gitu. Kita ada beberapa yang kita bisa lakukan treatment ya. Tapi kalau harga BBM naik kan dari pemerintah pusat, kita di Kota Bogor ya itu given lah, kita tidak bisa apa-apa gitu. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi dampak-dampaknya gitu. Nah, jadi karena agak BBM dan juga itu kan sudah disampaikan ya oleh pemerintah pusat dan Kementerian Keuangan, Pak Presiden, Pak Jokowi juga menyampaikan. Jadi sudah tidak bisa menahan laju subsidi BBM. Jadi kalau dulu diinformasikan ya dari Kementerian Keuangan, subsidi BBM itu ada di angka 102 triliun. Nah, sekarang dengan kondisi kenaikan minyak dunia karena adanya perang Ukraina dan sebagainya gitu, sehingga dari dana APBN yang harus digelontorkan untuk subsidi naik 3 kali lipat menjadi 502 triliun gitu. Ini yang disampaikan oleh pemerintah pusat agar kita semua mengerti, memahami kondisi negara yang sedang dialami ya. Nah, sehingga ini kan tidak bisa terus-menerus dilakukan subsidi. Sedangkan kalau subsidi barang bahan bakar itu kan juga itu untuk semua ya, artinya yang punya mobil ya, gitu, yang punya mobil gitu dan sebagainya gitu ya. Jadi subsidi itu diberikan kepada yang punya mobil yang dalam tanda kutip the have lah ya, mampu gitu ya, orang mampu. Gitu. Jadi akhirnya dan dikalkulasi nih, kalau 3 kali lipat seperti itu 502 triliun itu sebetulnya dianalogkan sebetulnya negara ini bisa membangun 3.339 rumah sakit. Bisa membangun sekian ribu SD, bisa membangun sekian panjang jalan gitu. Seperti itulah ya. Artinya uang itu yang digunakan untuk subsidi. Sehingga akhirnya kan keputusan negara itu sudah tidak mensubsidi lagi. Jadi ini beban ini yang ditanggung oleh para pengguna BBM ya terutama, dan dampak-dampaknya gitu. Nah, akhirnya yang kita lakukan itu adalah mengurangi dampak gitu. Nah, mengurangi dampak tujuannya apa gitu ya, mengurangi dampak dan sebagainya tujuannya apa? Kita tidak mengharapkan, dan ini juga disampaikan oleh Pak Jokowi, tidak mengharapkan inflasi itu menjadi naik gitu. Jadi kalau misalnya BBM naik, pasti itu kan urat nadinya ya transportasi ya, semua perlu BBM. Nah, otomatis barang-barang yang lain juga ikutannya akan naik. Nah, kalau barang-barang yang lain ikutannya akan naik, dan itu termasuk variabel yang diukur sebagai penyumbang inflasi, maka inflasi akan naik. Gitu. Nah, untuk pada saat tahun 2021, inflasi di Kota Bogor itu 1,93, gitu ukurannya ya. Nah, di Agustus kemarin itu ya, setelah COVID membaik nih ya, COVID membaik Agustus, dari mulai Januari sampai Agustus, di Kota Bogor itu bukan inflasi malah deflasi, minus 0,52 gitu. Artinya kalau deflasi itu barang-barang tuh tersedia, harga tidak naik gitu ya, kebutuhan terpenuhi gitu, kondisi normal lah. Di nasional pun juga deflasi juga di posisi Agustus ya, minus 0,21 gitu. Nah, kondisi BBM ini, kenaikan ini dan juga memicu mungkin kenaikan harga-harga komoditas yang lain, kan pasti juga dari deflasi itu akan naik gitu ya, akan naik ke arah inflasi. Jadi minus itu akan menjadi positif, positifnya berapa inflasinya gitu ya. Nah, pada saat inflasi di Kota Bogor ini sekitar angka 1,93 ya, sebetulnya di nasional itu tahun itu angkanya 4,7. Iya, sekitar 4,7 ya, 4,67 lah. Gitu. Jadi kita tuh masih aman sebetulnya di Kota Bogor ya. Malah deflasi kemarin. Nah, tapi kan ini tidak bisa kemudian kita tenang-tenang gitu ya. Karena kondisi ini kan bisa berubahnya fluktuatif gitu ke arah inflasi. Kita harus berbuat. Nah, dari pemerintah pusat pun juga melakukan warning kepada semua, karena inflasi nasional itu disumbang oleh inflasi daerah-daerah, gitu, daerah, kabupaten, kota, provinsi, seluruh Indonesia, gitu. Sehingga mengapa kemudian gerakan ini harus dilakukan secara serentak bersamaan,
Iya. untuk mengendalikan inflasi ini gitu. Nah yang kita ini ya istilahnya ya kita berkoordinasi dengan pemerintah pusat mendapatkan arahan, intinya kondisi yang lebih buruk pada saat pandemi kita bisa bangkit, bisa mengatasi itu. Saya ingin bicara soal infrastruktur nih, kita kembali lagi tadi ada yang belum selesai. Kota Bogor saat ini sedang ada apa saja nih Bunda rencananya dan tahun depan gitu? Kalau tahun ini kan ada 10 kegiatan strategis yang kita selesaikan. Ya. Antara lain Masjid Agung, Oke. ya. Terus kemudian juga kita membangun GOR di kecamatan. Ya. Terus kemudian juga kita ada beberapa yang menyelesaikan pedestrian, ya. Terus kemudian jalan gitu ya, R3. Terus kemudian yang tahun ini ya sekolah satu atap. Oke. Karena itu juga bertahap ya, itu kita selesaikan. Jadi itu yang strategis itu seperti biasa infrastruktur kita kerjakan ya, kita selesaikan. Nah, untuk tahun 2023 ini karena juga itu adalah masa di Desember 2023 itu masa berakhirnya kepemimpinan Pak Bima dan Pak Didi ya, Pak Wakil. Sehingga ada beberapa ya harusnya kan sebetulnya di 2024. Tapi kan dengan adanya pilkada serentak jadi maju ya. Nah ini dengan di 2023 tentu saja kita evaluasi lagi dan kita melihat lagi, jangan sampai misalnya ada janji-janji wali kota, ya, wakil wali kota yang tidak kita penuhi di 2023 gitu. Nah jadi kita melihat, jadi memang ada satu hal yang khas ya untuk anggaran 2023 ke depan, di mana di situ kita akan selesaikan ya janji-janji Bapak gitu ya. Kemudian juga lebih banyak ke infrastruktur supaya terasa benar oleh masyarakat itu. Jadi kalau di 2022 ini kita masih ada anggaran-anggaran yang pembebasan lahan ya. Pembebasan lahan. Jadi pembebasan lahan itu kan membutuhkan anggaran yang besar gitu ya. Kemudian juga pasti kan belum ada pembangunan kalau pembebasannya. Nah di 2023 karena kita ingin menggenjot di konstruksi infrastruktur, jadi pembebasan lahannya nanti kita hold dulu lah, kita tunda nanti untuk di 2024. Oke. Dengan catatan dana itu kita alokasikan semua serentak untuk pembangunan. Nah di 2023 ini yang kita selesaikan itu ada sekitar 43 rehabilitasi SD, gitu. Karena ini pun juga kan menjadi tugas kita ya, Pak Wali, jangan sampai misalnya kok ada bangunan SD yang roboh, gitu. Jadi itu kita diperbanyak itu di 2023. Terus kemudian juga 3 puskesmas kita lakukan perbaikan gitu, karena ada kinerja puskesmas yang turun dari evaluasi kita ya, karena kondisi sarananya yang nggak bagus gitu dan sebagainya lah. Nah itu kita coba bangun. Terus kemudian juga kita menyelesaikan kalau GOR kita selesaikan ya di yang ini. Kemudian ya jalan, kita konstruksi jalan, kemudian juga kelurahan yang belum punya kantor. Oke, masih ada ya Bu? Ada yang masih nyewa ya. Jadi ada yang masih nyewa, yaitu kita seperti yang di Situ Gede. Kita tahun depan itu kita pembebasan lahannya. Kita pembebasan lahannya, jadi artinya sudah ada kepastian. Sekarang kan masih sewa ya, ada kepastian gitu ya. Terus jadi itulah untuk kelurahan. Terus kemudian pedestrian ya. Pedestrian di mana? Nah, pedestriannya kita coba di sekaligus juga memperbaiki wilayah gitu, memperbaiki kinerja satu kawasan gitu. Gitu. Jadi sekarang kan pedestrian sudah selesai misalnya di jalur SSA udah beres gitu ya, mungkin di jalan Sudirman dan sebagainya ya. Nah, sekarang yang belum kita sentuh sebetulnya Merdeka. Betul. Jembatan Merah. Iya. Jembatan Merah itu tua banget ya dari dulu gitu ya, dan pedestriannya sudah nggak nyaman gitu. Jadi itu coba dalam rangka penataan kawasan itu kita coba perbaiki gitu. Itu di tahun 2023 ya. Jadi ada beberapa yang pendekatan untuk memperbaikan kawasan, ada beberapa yang kita perbaiki lah. Jadi yang mungkin yang itu ya. Terus kalau yang lainnya itu yang konstruksi ya.
Yang lainnya di 2023 itu Pak Wali sudah menyampaikan sebetulnya untuk penataan transportasi di tengah kota itu harus sudah mulai, angkot itu sudah mulai berkurang jauh 2023, pengurangannya. Bentuk penggantinya? Kita kan sudah ada bis kita ya. Oke, satu bis Gitu. kita. Ada bis kita, kemudian mungkin nanti yang angkot-angkot itu nanti akan menjadi feeder gitu. Oke. Jadi utamakan kita yang di dalam kota dulu, Hmm. karena kan belum bisa semua ya. Karena bis kita juga ada kemampuan untuk ininya, ada kebatas kemampuannya. Jadi paling tidak di dalam kota itu sudah dilakukan penataan gitu ya, supaya supaya ya kalau di dalam kota tidak terlalu crowded ya, dilayani oleh bis kita gitu. Oke. Ke depan itu sebetulnya itu juga dalam rangka persiapan. Ke depan itu akan menjadi tram. Oke. Jadi di tengah kota ya ada 4 koridor sebetulnya kalau di dalam perencanaan tram ya. Itu yang di tengah kota berarti itu kurang lebih 1 koridor gitu ya. Oke. 1 koridor itu yang nanti ke depan. Jadi kan memang harus dari sekarang transisi ini ya. Jadi kita perbaiki satu persatu. Selain juga sebetulnya kan kita memperbaiki lingkungan juga ya. Karena Bogor ini kan juga orang sudah dari pusat itu orang sudah menganggap kita tuh di dalam on the track ya, di dalam penanganan lingkungan gitu. Iya. Gitu, walaupun kalau lihat dari ruang terbuka hijaunya mah kita nggak nyampe ya. Tapi kalau misalnya di dalam penanganan persampahan gitu untuk environmentnya ya, kemudian juga bagaimana mengurangi karbon monoksida dari akibat kendaraan gitu, itu yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya nanti oleh bis kita gitu ya tertib, kita tidak terlalu banyak, nah itu juga tujuannya untuk mengurangi pencemaran udara ya ini nih ya. Nah ke depan sebetulnya mah program besarnya Pak Wali itu mungkin nanti dimulai dari saat ini secara bertahap kendaraan listrik. Oke. Bis listrik gitu. Jadi kalau misalnya memungkinkan, anggarannya sebetulnya sudah diplotting, tapi nanti kita lihat memungkinkan tidak dari segi waktu di perubahan anggaran ini ya kita mengadakan bis listrik gitu, seperti itu. Oke. Untuk ini karena di beberapa kota sudah ada, kita sudah mulai memikirkan itu gitu ya. Tapi sebetulnya kita memikirkannya itu dalam kaitan penanganan transportasi, penanganan supaya mengurangi kebisingan dan pencemaran udara gitu ya. Terus juga mempersiapkan. Jadi kalau di teori transportasinya ada push and pull faktor gitu. Oke. Baik, terima kasih Bunda Ipa. Sebetulnya masih banyak pertanyaan tapi nanti kita di sesi-sesi berikut ya, Bunda ya. Ya, siap. Atur nuhun. Saya selalu Bunda. Sami-sami ya. Bicara Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.